Tribuners, jumpa bersama Hana, reporter tribunnews.com di sini. Gimana nih kabar kalian? Nah, kali ini Tribuners, Hana agak sendirian ya karena kedatangan tamu jauh-jauh dari Kupang. Ya ampun, ini terbang langsung ke sini ya buat nemenin Hana chit-chat ngobrol karena ada film terbaru nih yang lagi hot di bioskop. Kalian udah denger belum nih? Ada film Women from Rote Island. Nah, ini kita udah sama artisnya ya. Tapi sebelum itu nih Tribuners, aku kasih gambaran dulu ya. Ini filmnya benar-benar fantastis dan boom banget karena menang sejumlah penghargaan nih, bahkan borong 4 piala citra sekaligus di FFI 2023 nih Tribuners, tepuk tangan dulu ya. Nah, tambahan lagi ini filmnya juga tayang di Busan International Film Festival. Nah, ini kita udah ada salah satu artisnya ya, pemerannya Damar Alyan Vanjov. Halo, halo. VJ. Apa kabar VJ? Baik, baik. VJ abis dari Kupang ya? Iya, kemarin habis segala premier di Kupang, terus pemutaran perdana kita lagi di Kupang, jadi terus habis itu langsung cinema visit, sekarang di Solo. Sekarang di Solo, ya ampun sibuk banget ya, tapi Ya, lumayan. tetap semangat. Anyway, ini Damar sama VJ, aku kadang-kadang kebalik-balik ya, karena kamu merasuk sekali nih. Kemarin aku habis nonton filmnya, jadi gitu. masih Wah, kebayang-bayang. thank you, terima kasih. Iya, nah ini Damar aktingnya bagus banget ya. Yang pertama aku mau sampaikan, terus habis itu juga nih ternyata hari ini ada nobar di Solo ya? Iya, di Platinum Cineplex. Jangan lupa untuk datang di show. Di show-nya sekitar jam 2.50 kalau nggak salah, sama yang setelahnya. Oke, jadi catat ya Tribuners nih yang ada di Solo, silahkan merapat karena ada VJ nih. Ya, kita bisa ketemu ngobrol bareng seru-seruan. Ya. Nih nanti mungkin aku bisa ikutan ya, meskipun kemarin udah nonton, tapi kan hari ini ada artisnya ya. Kita nonton lagi bisa nih. Nah VJ, ceritain dong peranmu di Women from Rote Island ini. Mungkin kan Tribuners ada yang belum nonton ya, bisa ada gambaran dikit gitu. Oke, kalau gambaran mungkin kalau untuk film ini tentang satu keluarga yang diceritakan di Pulau Rote. Ada namanya Orpa, dia punya 2 anak, yang satunya Marta sama Berta. Yang Marta ini dia TKW terus pulang dalam keadaan depresi. Terus adiknya itu dia sebenarnya sosok yang pemberani, tapi dia mengalami pelecehan juga sampai berujung pada kematian. Nah, di situ diceritakan Orpa bagaimana dia menjaga anaknya dalam sepeninggal suaminya ya. 2 anak yang salah satunya depresi, terus dia mencoba memperjuangkan keadilan dengan segala keterbatasan yang dia miliki di sana. Nah, untuk karakter Damar sendiri, Damar ini mantan pacar dari Marta. Oh, mantan pacar, oke. Yang sebenarnya alasan keluarga juga, akhirnya mereka putus. Dan itu jadi salah satu alasan akhirnya Marta memutuskan untuk jadi TKW. Terus begitu dia kembali dalam keadaan depresi, membuat Damar itu kayak merasa bersalah, terus meminta maaf dan mencoba berusaha sebisa mungkin untuk Marta kondisinya menjadi lebih baik. Oke, berarti di situ kamu menjadi sosok yang ini ya, mendampingi ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oke, nah waktu pertama kali dapat skripnya nih, ya apa nih yang muncul di pikiranmu? Karena pas aku nonton tuh kayak kaget banget, wah ternyata selengkap ini ya, karena kekerasan ternyata nggak cuma terhadap perempuan, tapi juga terhadap laki-laki, dan kayak wah ini jarang loh ada film Indonesia selengkap dan berani mengangkat isu seperti ini gitu. Gimana isi pikiranmu pas pertama dapat skripnya? Sebenarnya saya itu bukan casting buat karakter Damar sebenarnya. Bahkan karakter Damar itu kayak dari manajemen maksudnya produksi kayak udah siapin tuh artis dari Jakarta, artis ibu kota lah gitu. Saya casting terus buat karakter yang lain, tiba-tiba dikabarinnya buat karakter Damar ini. Nah, Damar itu dia punya latar belakang sebenarnya nggak terlalu banyak diceritakan di film, tapi kalau dengar agak sedikit bahasanya tuh dialeknya agak sedikit beda dari yang lain, sedikit beda. Jadi salah satu dia punya ibu yang dari Jogja, dari Jawa, nikah sama bapaknya orang Rote. Jadi dia sekolahnya juga kuliah di Jogja, jadi sering bolak-balik. Jadi begitu dia ke sana,
kayak ya logat lo kayak orang yang berusaha dengan logat setempat, nah, kayak gitu. Iya, oke oke. Pantesan ya agak beda ternyata. Agak beda tipis, tapi sama sutradaranya dibikin tipis, nggak mau jangan terlalu medok yang jadi kayak aneh gitu. Jadi lebih ke ya tipis aja aja. ya. Tapi kamu sendiri nih sebagai VJ, apakah ada darah campuran atau semuanya asli Kupang? Saya asli kalau di NTT itu ada Pulau Rote, ada Pulau Sabu. Itu kabupaten juga. Saya berasal dari Sabu. Oh, dari Sabu. Tapi udah lahir besar di ibu kota provinsi yaitu di Kupang. Iya. Oke, berarti kamu explore sendiri ya tentang logat Jawa tadi. Iya, kebetulan ada teman dia asisten casting director yang akhirnya ditarik sama sutradara untuk jadi pemain. Nah, kebetulan dia pernah tinggal di Jogja, Malang. Jadi Jawa, dia tahu logatnya, jadi coba diskusi sama dia. Soalnya kan kadang ada takut beda intonasinya. Betul. Kan. Jadi biar dapat gambaran, ya dibantu juga. Terus kayak lihat-lihat kayak di YouTube itu ya, orang logat kayak Jakarta gimana. Tapi tipis aja biar ada rasanya dikit gitu. Iya. Oke, itu juga struggle ya, masalah hal sepele gitu tapi ternyata pengaruh juga karena background-nya ya. Background, jadi kepada rasa gitu kan. Nah, anyway itu kan masalah teknisnya ya, gimana kamu menyampaikan. Nah, waktu kamu baca skrip, terus kamu mencoba mendalami tokoh Damar. Kira-kira nih, ketika kamu melihat Damar dan melihat dirimu sebagai seorang VJ, persamaannya apa sih kamu sebagai Damar ini, selain sama-sama laki-laki ya? Mungkin hampir sama ya, apanya, gimana. Sifat-sifatnya. Iya kayak suka, maksudnya kalau udah deket sama, kayak kita ada teman yang sering main rumahnya, dekat sama keluarganya, sering bantu. Ya kan ada acara-acara apa kita ngebantu. Kayak gitu kayak lah. Gitu ya, berarti nggak jauh beda kamu menemukan sifat-sifatnya. Tapi ada perbedaannya nggak 1-2 gitu? Apa sih yang beneran signifikan, yang susah banget kamu embrace dari karakternya Damar? Mungkin bilang susah juga, gimana ya? Kalau Damar dia yang terkesan yang kayak kalau asli ya saya agak aktif juga kan, maksudnya kayak secara gestur. Kalau Damar yang kayak kalem gitu. Iya. Ya kalemnya yang kalem ya, maksudnya gak tahu, mungkin ada darah Jawanya jadi ya ceritanya gitu kan, backgroundnya kan orang Jawa tuh kalem gitu ya. Iya. Gitu. Aku melihatnya berhasil kamu berarti kemarin ya. Wow, terima kasih. Kamu masih kebayang-bayang terus nih ya, kayak oke, nanti harus nonton. Harus nonton. Nah, apalagi nih ya, ini 90% ya katanya pemainnya nih bukan artis. Iya. Dan ini salah satu kayak semuanya tuh film pertama semua ya buat mereka ya, kecuali Damar. Termasuk saya. Ini film panjang pertama saya. Emang kalau sebelumnya ya, pernah di sinetron, iklan, series pernah. Pernah juga. Ya, saya ada pengalaman mungkin syuting udah tahu atmosfernya lah ya. Tapi untuk ini pertama kali dengan proses reading. Kalau sebelum-sebelumnya nggak ada kayak gitu kan. Kayak ada proses reading, terus treatment kamera movementnya yang harus benar-benar. Jadi mau dibilang dari nol lagi. Terus pemain juga itu emang cuma 2 atau 3 orang yang pernah syuting ya, pernah syuting. Selebihnya itu bahkan baru pertama kali depan kamera. Dan itu semua anak daerah lokal asli NTT. Keren banget sih. Amazing. Tapi memang jadi hasilnya natural banget ya. Ya, sesuai mungkin apa yang menjadi visi sutradara sih. Keren sih, pokoknya kayak kalau kalian ada waktu beneran deh sempetin nonton ini. Harus ya. nonton deh. Karena ini nggak cuman pemandangannya doang yang bagus. Kalau misalnya kita film di timur gitu kan pemandangannya bagus-bagus kan. Tapi ini nggak cuman pemandangan doang, tapi isunya juga. Iya, di balik pemandangan yang indah ternyata ada isu sosial yang kita harus tahu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang akhirnya main-main ke sana, coba deh mungkin lebih explore, bukan cuma alamnya aja. Mungkin sama penduduknya, jadi tahu apakah mungkin ya siapa tahu begitu balik, wah kayaknya kita perlu membantu, ada saudara-saudara kita yang di sana, ya kita nggak tahu kan. Betul. Apalagi ya udah jauh-jauh ke sana ya, dapatkanlah sesuatu yang lebih gitu ya daripada foto-foto pemandangan doang ya, bener. Siapa tahu bisa nambah persaudaraan dan segala macem gitu ya. Nah Damar, VJ di hadapanku masih Damar gitu. VJ sorry, waktu kamu
mempelajari dan merasuk dalam si Damar ini ya, kan katanya Damar ini adalah perangkai bonsai Iya, ya. iya. Nah, katanya kamu tuh belajar workshop, terus tentang bonsai gitu-gitu. Aku penasaran deh, apa sih yang kamu dapetin sebagai refleksimu pribadi ya? Apa yang kamu dapetin setelah merangkai bonsai? Apakah itu kayak, wah ini menenangkan ya? Apakah ada ilmu apa gitu yang kamu dapetin di situ? Betul. Kebetulan itu baru pertama kali juga saya akhirnya diminta sama sutradara untuk ada workshop bonsai buat bonsai. Nah, di situ kayak nah bonsai itu kita harus betul-betul sabar, perlahan. Jadi kalau misalnya kita buru-buru itu bisa patah bonsainya. Jadi membentuk bonsai itu dengan kesabaran itu membentuk sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi emang butuh proses. Jadi sefilosofis itu dan itu sebenarnya mungkin apa ya? Karena sutradaranya emang suka bonsai. Jadi kayak dia ini Damarnya diceritain suka bonsai dan pembuatan bonsai itu yang menjadi mungkin ada kayak masuk dalam dirinya harus penyabar, harus bisa ya sabar dalam berproses lah. Sabar dalam berproses. Iya sih, kemarin tuh Damar ini banget ya, sosok yang sabar dan ya pokoknya kalian harus nonton sih untuk ini sendiri ya, menilai bagaimana karakter Damar dan karakter-karakter lain di situ. Nah, Damar nih kan tadi kamu sempat mention juga, sempat sebutin kalau awalnya tuh kamu nggak pengen jadi Damar, tapi 3 karakter lain. Dan aku baca nih di Instagramnya juga katanya kamu castingnya malah jadi Ezra, Abel Habel, dan dan Kobis. Kobis ya. Nah, awalnya kenapa tuh kamu pilih 3 karakter itu? Sebenarnya bukan milih ya, namanya kita kayak itu kebetulan juga waktu pas lagi di Kupang, terus ada temen yang ada syuting film, ada mau bikin film gini. Oke, datang ya buat casting aja gitu. Begitu datang kan langsung mereka lihat oh Kak buat karakter ini emang kita nggak bisa milih, Oh, langsung emang disodorin. disodorin, mungkin lihat fisionomi apa segala macam ya emang karakter yang dicari. Akhirnya oke coba ini. Terus kayaknya boleh bisa masuk di sini juga. Ayo kayaknya bisa. Emang 3 karakter cowok itu yang mungkin paling jadi karakter-karakter kuat untuk Di pria ya, film itu karakter ya. pria di situ. Jadi itu yang dicari dan dialek juga harus emang orang sana. Nah, makanya karakter Damar ini sebenarnya udah maunya ada artis dari Jakarta, dari ibu kota gitu. Jadi ketika ini mungkin ininya udah dapat, yang 3 ini udah dapat, yang ini yang 1 Damar ini belum dapat. Akhirnya ya udah cari-cari kayak akhirnya ya Kamu yang dapat ya, syukur VJ. saya yang kepilih Oke, gitu. oke. Maklum nggak pernah ikut casting ya. Nggak tahu ternyata memang kirain tuh kita casting bisa milih, ternyata Enggak, enggak jadi ya. yang milih itu sebenarnya casting director. Oh Jadi gitu. begitu kita datang, mereka udah tahu gambaran ya, gambaran karakter secara fisionomi, secara look itu udah ada dalam ini mereka ya. bayangannya casting director. Jadi begitu yang diundang datang casting itu emang udah oh ini dia cocoknya karakter ini, karakter ini. Ntar mungkin selebihnya mau ada switch atau apa itu menjadi urusannya mereka Ininya sih. ya. Dulu tuh aku pernah main teater di Oh, oke. kampus, cuman ya beda kan ya otomatis. Kalau dulu tuh proses castingnya jadi kita sendiri nih yang milih. Milih. Oh. Terus tapi habis dipilih akhirnya ya direkturnya yang nentuin. Jadi kalau syuting beneran tuh begitu, baru tahu Ya informasi baru. mungkin beda-beda ya, beda-beda Ininya konsep atau treatment atau dari casting director mereka punya cara saya memilih memilih pemain karakter ya kayak gini. Ya. begitu. Oke, ini untuk film ini khususnya begitu. Nah, VJ ini kan kasus ini ya, di film ini tuh mengangkat kasus isu kekerasan ya. Nah, ini judulnya Women from Rote Island, terus tapi ternyata di situ juga ada kekerasan yang dihadapin laki-laki. Nah, apalagi ini kamu dapat peran Damar yang cukup memegang tokoh kunci ya, karena kamu deket banget sama si Marta, tokoh utamanya. Nah, gimana sih kamu menanggapi tentang isu kekerasan seksual ini? Kalau itu kekerasan seksual ini banyak terjadi di sekitar kita. Mau di kota besar, mau di pelosok, apalagi dengan budaya patriarki masih kuat, itu kan kayak itu harus kita tahu bahwa masih banyak loh bagi bentuk ya dengan film ini semoga bisa sampai bahwa kita harus peka, sadar juga di sekitar kita mungkin ada yang bisa berpotensi menjadi korban atau pelaku. Betul. Nah itu sih.
Nah, kan ada potensi-potensi itu ya. Nah, preventifnya gimana tuh Damar? Damar lagi VJ, sorry. Nggak apa-apa. Gimana VJ? Ini apa preventifnya ya, apalagi sebagai kaum lelaki. Ini bisa bebas nih, Oke. entah itu buat perempuan atau laki-laki juga. Mungkin ya kalau kita emang harus jadi orang yang bisa ngasih, bisa dengan keberadaan kita di sekitar, bisa orang rasa nyaman, rasa aman gitu. Kita jangan sampai menjadi pelaku, dan kalau menjadi korban, misalnya baik itu laki-laki perempuan, emang harus berani untuk lawan, berani untuk lapor, dan yang udah menjadi korban harus bangkit, bahwa kalian tahu bahwa harus tahu bahwa masa depan kalian tuh jauh lebih masih panjang, dan akan ada sesuatu yang baik ke depannya. Betul. Iya sih, dan sebagai pendamping ya yang seperti kamu Dan perankan. kayak apa namanya, banyak kejahatan kayak kejahatan seksual, pelecehan sampai kekerasan itu yang terjadi pada laki-laki. Kadang itu bisa jadi mereka takut speak up. Betul. Karena takut dibully, takut dibecandain, akhirnya mereka nyimpen, bisa jadi mereka besok-besok jadi pelakunya. Betul. Kan banyak yang kayak gitu. Nah, Iya. dari sedini mungkin tuh harus bisa sadar itu, kalau emang berpotensi misalnya jadi korban, itu harus berani lawan, berani lapor, berani ini. Dan orang sekitar itu harus berani dampingin mereka untuk jangan jadi jangan membuli mereka lagi, jadi bikin mereka down, tapi harus lebih, ayo kita sama-sama, nggak apa-apa, ada kita kok gitu. Harusnya kayak gitu sih. Oke, thank you. Ini syarat pesan banget ya. Ini kayaknya sudah menjawab pertanyaan saya tentang harapan kamu buat orang-orang yang udah nonton ini, udah sekalian terjawab. Thank you Damar. Ini terus habis itu nih Damar, anyway nih kita udahin ya tentang filmnya ya. Nanti kalau dibahas-bahas terus jadi Spoiler. ini spoiler. Jadi mending kalian nonton aja Tribuners. Iya. Nah, ini aku pengen ngomongin seorang VJ yang kamu tuh selama muncul di kemarin kan sempat media visit, udah muncul-muncul juga nih di berita-berita bahwasanya ternyata kamu tuh viralnya dulu pernah jadi debt collector ya. Ini jangan di-highlight lagi. Nggak, itu pernah, maksudnya karena sebelum ke Jakarta emang kerja di perusahaan leasing, dan emang pernah di situ. Udah akhirnya cabut ke Jakarta. Emang mungkin passionnya kayak mencoba di sana, kayak di daerah kan jarang tuh ada syuting apa gitu, jadinya kayak emang waktu masih di Kupang waktu itu sempat ikut kayak photoshoot. Jadi wah, kayaknya di saat lagi pengen, aduh nggak bisa nih, kayak udah stuck nih sama kerjaan, udah masih umur muda tapi berasa kayak ini kan masih bisa ngelakuin sesuatu. Jadi cabut ke Jakarta, nyobain. Udah akhirnya bisa terjun, keterima, dan bisa bergabung di sini. Happy ya. Happy banget. Umur berapa Damar waktu itu waktu jadi debt collector? Kalau itu dulu saya tuh kerja dari umur 22 ya. Oh, 22. 22, Okay. terus nggak lama terus jadi supervisor, terus berapa bulan kredit analis, terus unit head di perusahaan itu. Tapi berasa mungkin bukan merasanya ya, kayak bukan dunianya gitu. Jadi, tapi emang proses itu tetap dilaluin dengan karir yang cukup cepat sebenarnya. Kalau cukup cepat sampai di tahap itu. Ya, iya. Aku Jadi kaget kayak juga berasa, dengarnya. ya misalnya umur 24 waktu itu kayak udah ada anak buah yang oke, terus ini mau kemana lagi nih? Udah stuck situ lagi, ya bingung aja. Terus tiba-tiba ada kesempatan, ada teman yang ngelihat pas salah satu foto shoot hasilnya ada di majalah penerbangan. Ya bagus nih, kenapa nggak coba Jakarta aja gitu. Terus lihat, oke, kalau memang ada kesempatan mau. Nah, ngajaklah ke sana, kalau mau ya coba. Begitu ke sana, nyobain, cek, ngeceknya di info di Instagram, hashtag infocasting gitu. Oke. Oh ini scroll, ini ada nih yang ngajak, coba DM orangnya balas, minta WhatsApp, kirimin file langsung. Cobain waktu itu iklan. Udah langsung dapat. Jadi baru datang cuma seminggu di Jakarta, pertama kali di Jakarta dapat. Dari situ terus coba casting ke sinetron, dapat, series main. Ini udah emang jalannya nih.
Happy go lucky banget ya, cuma bermodal hashtag Iya, Instagram. maksudnya udah abisnya nggak tahu temennya juga teman saya juga emang Nggak bukan ngasih di info dunia detail ya, itu heeh. dunia itu jadi ya kebetulan di sana lagi ngapain lagi mungkin nyobain aja siapa tahu kalau enggak ya udah kerja apa kek gitu kan Iya, iya, iya. ya mungkin kayak gitu sih. Wah keren sih Damar, berarti Damar lagi VJ. Sorry banget VJ. Jadi ini ya apa namanya, dari kamu debt collector terus habis itu langsung ke Jakarta dengan bermodal hashtag itu, ini udah sah jadi anak rantau ya berarti. Iya. Karena Waranto aku sempat ketemu nih, baru kemarin hari Minggu sama bapak-bapak dari timur juga, dari Papua tepatnya. Terus bapaknya nanya sama aku, kamu dari mana? Saya dari Purbalingga. Terus aku dengan bangganya bilang anak rantau Pak gitu. Terus dia bilang, oh saya dari timur. Kalau orang timur itu kalau belum nyebrang pulau, belum merantau. Nah ini VJ salah satu dari pulau dan udah merantau berapa lama dari Jakarta VJ? 2016. 2016, berarti udah cukup lama ya. Iya, masuk 8 tahun. Oke, 8 tahunan. Terus habis ini nih dari Women from Rote Island udah ada project-project baru belum? Kemarin sih ada kayak nanya schedule gitu, tapi belum ada yang dealing sih. Kayak lagi Oke. fokus buat ini dulu ntar. Ini ya. Ya. Oke, berarti rencana ke depan adalah masih milih-milih ya. Ya mungkin kayak gitu lah. Mana yang nyantol yang cocok ya udah Cocok. jalanin. Oke, sukses terus Amin. VJ. Terima kasih. Ini di apapun kamu melangkah kayaknya udah dimudahkan ya dari awal tuh, cuman nyari hashtag terus habis itu langsung jalannya lancar, seminggu doang di Jakarta dapat ini. Semoga ini jadi awal yang bagus juga ya, kemana menang 4 penghargaan ya. Amin. Good banget. Dan jangan lupa Tribuners nonton nanti di Untuk di Solo akan tayang di Platinum Cineplex. Hari ini udah tayang dari kemarin, hari ini harus nonton. Mohon banget supaya bisa mempublish film ini untuk bisa lebih menyuarakan lebih luas lagi karena kita juga nggak dapat banyak layar kan. Jadi sebisa mungkin kita maksimalkan lah. Betul. Siap. Nanti daripada telat nyesel. Nah, itu. Mendingan segerakan aja Tribuners. Oke VJ, terima kasih banyak sudah menemani Hana ngobrol dan Tribuners juga ya. Jadi ngerti nih ada film bagus di bioskop yang sayang banget dilewatin. Oke, terima kasih banyak VJ waktunya. Terima kasih. Tribuners, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di style selanjutnya. Bye.